Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ain Aziza dari kelas 2A Pendidikan Biologi akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada darah. Nah, untuk lebih lengkapnya simak ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu apa sih komponen-komponen pada darah. Komponen-komponen pada darah itu ada dua sebenarnya. Ada cairan dan juga ada yang berbentuk padatan. Nah, yang cairan itu bisa kita sebut dengan plasma darah. Dan untuk yang sel-sel yang berbentuk padat itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Langsung saja kita ke bagian komponen darah yang pertama, yaitu ada plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kuning pada darah. Nah, ini merupakan medium untuk sel-sel pada darah sendiri. Dan juga plasma darah ini paling dominan pada darah, sekitar 54% pada darah itu adalah plasma darah. Dan juga pada plasma darah sendiri terdiri dari air, 90%-nya itu adalah berupa air. Dan ada juga yang disebut dengan protein plasma darah. Di antaranya ada albumin, globulin, dan juga ada fibrinogen. Dan juga ada glukosa, ada juga ion mineral, dan juga ada CO2. Lalu apa fungsi dari plasma darah sendiri? Yang pertama, fungsinya sebagai antibodi. Antibodi ini dihasilkan oleh globulin untuk menjaga pertahanan daya tahan tubuh. Dan yang kedua, ada menjaga tekanan osmotik. Ini dilakukan oleh albumin supaya darah tidak lisis atau tidak pecah. Dan selanjutnya ada sebagai mempercepat pembekuan pada darah. Nah, fibrinogenlah yang berperan dalam pembekuan pada darah ini. Dan yang selanjutnya ada transportasi nutrisi untuk mengantarkan nutrisi-nutrisi pada jaringan tubuh, dan juga transportasi hormon dan antibodi. Kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu ada si merah posmen. Nah, si merah posmen atau eritrosit ini merupakan bagian dari sel darah yang berinti dan juga berfungsi untuk menghantarkan oksigen pada jaringan-jaringan tubuh. Dan kenapa sih warnanya bisa warna merah? Itu disebabkan karena adanya hemoglobin pada eritrosit ini. Hemoglobin ini ada pada eritrosit karena hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen. Dan juga hemoglobin ini berbahan dasarnya adalah besi, sehingga warnanya bisa menjadi merah. Lalu umur dari eritrosit sendiri adalah sekitar 120 hari. Dan juga eritrosit awalnya berada pada sumsum tulang belakang sebelum dewasa. Nah, jadi eritrosit muda berada pada sumsum tulang belakang manusia terlebih dahulu sebelum matang. Nah, setelah matang baru dia akan masuk ke jaringan darah sehingga dapat menghantarkan oksigen pada jaringan tubuh. Dan juga eritrosit yang sudah tua nantinya akan dirombak oleh sel hati. Nah, dirombak oleh sel hati menjadi bilirubin atau zat warna pada empedu. Selanjutnya ada si putih gagah. Nah, si putih gagah ini merupakan sistem pertahanan tubuh manusia. Karena si leukosit ini merupakan termasuk sel darah tapi tidak berinti dan bersifat amoeboid, dan juga bisa menembus jaringan sel darah atau diapedesis. Dan juga sel darah putih ini berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh dan juga memiliki fungsi untuk melawan penyakit dan juga bersifat fagositosis. Selanjutnya ada jenis-jenis dari sel darah putih. Yang pertama ada granulosit. Granulosit merupakan sel darah putih yang tidak memiliki granula pada sitoplasmanya. Nah, yang pertama ada basofil, ada eosinofil, dan juga ada neutrofil. Nah, untuk basofil sendiri bertanggung jawab
dalam memberikan respon alergi dengan memberikan histamin pada jaringan tubuh sehingga nantinya akan menyebabkan peradangan. Dan selanjutnya ini tuh basofil hanya ada kurang lebih 1% dalam tubuh. Kebayang jika misalnya basofil terlalu banyak dalam tubuh, maka setiap ada respon alergi, seluruh tubuh akan mengalami peradangan. Dan juga selanjutnya ada eosinofil. Nah, ini berhubungan dengan infeksi parasit. Jika misalnya terlalu banyak parasit dalam tubuh, maka eosinofil akan semakin banyak juga dalam tubuh, berjumlah sekitar 4% dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada neutrofil. Neutrofil berhubungan dengan pertahanan tubuh, merupakan garda terdepan dari sistem pertahanan. Dikarenakan eosinofil ini akan memberikan respon terhadap bakteri yang masuk ke dalam tubuh, dan juga nantinya akan memakan atau memfagositosis banyak bakteri nantinya akan dikeluarkan. Nah, apabila terlalu banyak aktivitas dari neutrofil ini akan dihasilkan nanah. Dan neutrofil ini berjumlah sekitar 64%. Yang selanjutnya ada agranulosit. Agranulosit merupakan bagian dari sel darah putih yang tidak memiliki granula pada sitoplasmanya, yang terbagi menjadi dua bagian. Ada limfosit dan juga ada monosit. Limfosit terbagi menjadi 3 bagian. Ada sel B, sel T, dan sel natural killer. Nah, sel B sebagai penghasil antibodi dan juga sebagai memori untuk mengingat bakteri yang datang terhadap tubuh nantinya akan diberikan antibodi yang pas terhadap bakteri tersebut. Lalu ada sel T, di mana sel T terbagi menjadi 2 bagian. Ada CD4+ dan juga CD8+. CD4+ atau sel T helper ini berfungsi untuk mengkoordinasi pertahanan tubuh. Dan ada juga CD8+ atau sitotoksik. Sel T sitotoksik ini berfungsi untuk menyerang bakteri yang datang pada tubuh, nantinya akan difagosit oleh sel T sitotoksik ini. Lalu selanjutnya ada sel NK atau sel natural killer. Nah, sel natural killer ini berfungsi untuk sebagai pembunuh alami pada sel-sel yang tidak memberikan respon untuk tidak dibunuh. Karena si sel tersebut sudah terinfeksi oleh virus ataupun bakteri dan juga bisa berkembang, atau si sel yang akan dibunuhnya itu telah berkembang menjadi sel kanker. Nah, yang selanjutnya ada monosit. Monosit sendiri berfungsi untuk memfagositosis bakteri-bakteri atau zat-zat asing yang masuk ke dalam jaringan darah. Dan juga selain memfagositosis, nantinya monosit juga bisa berkembang menjadi makrofag, di mana dia bisa menjadi makrofag jika keluar dari aliran darah. Dan selain memfagositosis bakteri-bakteri yang masuk atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, dia juga akan memberikan potongan patogen kepada neutrofil atau jaringan yang lainnya untuk dikenali dan nantinya akan dibunuh. Lalu limfosit sendiri berjumlah 25% pada tubuh, sedangkan monosit berjumlah 6%. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Nah, keping darah ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan juga tidak berwarna, tidak berinti, dan juga lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit. Nah, keping darah sendiri berfungsi untuk mekanisme pembekuan darah. Tanpa adanya keping darah, maka darah tidak bisa beku atau tidak bisa berhenti keluar dari tubuh, sehingga dapat terjadi pendarahan jika misalnya si keping darah tidak ada. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.